warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Laili dalam program Kata, kajian kita. Yang kali ini akan menemani Sobat Dakwah untuk beberapa waktu ke depan dengan membahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan untuk Sobat Dakwah, yaitu tentang zakat. Nah, momen dari zakat sendiri tidak hanya zakat fitrah aja nih. Jadi kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah ada di sebelah saya, yaitu Bapak Hendy Suhendi MS SOSI yang merupakan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita bakal ngobrol nih Pak tentang urgensi dari zakat, kemudian esensinya juga mungkin bisa dijelaskan dulu untuk Sobat Dakwah apa sih esensi dan urgensi dari zakat sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat dakwah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Bulan untuk menunjukkan kesungguhan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi juga di bulan ini bukan hanya kita dididik tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah yang sifatnya langsung kepada Allah, tapi juga Allah memerintahkan kepada kita untuk peduli dan berbagi kepada sesama. Salah satunya adalah bicara tentang zakat. Ya, meskipun memang zakat ini secara fikih kan dia masuk dalam kategori fikih, dan tentu fikih itu ada berbeda pandangan ya. Tapi esensi yang harus kita petik adalah bahwa berbagi, peduli, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki itu pada prinsipnya dianjurkan ya oleh Allah dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Nah, kalau kita coba bagikan zakat itu ada zakatun nafs, ada zakatul mal ya. Zakatun nafs itu zakat jiwa, itu disebut dengan zakatul fitrah ya, zakat fitrah yang biasa dikeluarkan oleh semua masyarakat muslim tanpa terkecuali ya pada saat bulan Ramadan. Meskipun hadis mengutarakan bahwa utamanya itu menjelang salat Idul Fitri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada zakatul mal. Nah, zakat mal ini zakat harta, dan zakat harta ini tentu tidak mesti harus di bulan Ramadan karena aturannya berbeda. Nah, esensi dari zakat ini adalah satu sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 ya, 133 134 bahwa Allah menyebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang-orang yang senantiasa menafkahkan, menginfakkan ya dari harta yang mereka miliki fis-sarai dalam keadaan lapang, wad-dara dan dalam keadaan sempit. Jadi dalam keadaan lapang kita bisa narik pada kategori dia zakat mal gitu ya. Dalam keadaan sempit ya hukumnya adalah sedekah gitu ya, infak, sedekah gitu, seperti itu. Jadi ayat itu memberikan penegasan kepada kita semua terlepas dari mungkin perbedaan fikih ya terkait dengan zakat itu, bahwa Allah memberikan satu indikator bahwa orang yang bertakwa itu indikatornya adalah mereka yang senantiasa berinfak atau menafkahkan dari sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya itu baik dalam keadaan lapang, artinya berlebih gitu ya, wadoro ataupun dalam keadaan sempit. Ya, jadi berbagi, peduli kepada sesama itu adalah indikator dari ketakwaan seseorang. Jadi semakin banyak dia berbagi, semakin banyak dia peduli kepada orang lain, baik itu bentuknya hukum zakat gitu ya, ataupun infak atau sedekah atau mungkin bahkan wakaf atau hanya kepedulian lainnya gitu ya. Itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Ya, jadi esensinya bahwa zakat itu ibadah yang hubungannya dengan manusia ya, dan penting untuk kemudian kita
laksanakan ya, selain juga kewajiban, di luar itu itulah yang akan membangun kesejahteraan, membangun harmonisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau tadi sempat menyinggung tentang infak, kemudian sedekah, kalau bedanya dari zakat, infak, wakaf nih Pak, ziswaf biasanya kan. Iya, saya merujuk misalkan pada buku zakat kontemporernya Yusuf Qaradawi. Nah, beliau mencoba bahwa kata umumnya itu sebenarnya sedekah. Karena sebagai contoh misalkan di dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Allah menyampaikan khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum. Khud, ambillah ya, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sedekahnya. Tapi kemudian para ulama mengkategorikan bahwa ini adalah perintahnya zakat. Nah, maka dari situ Yusuf Qaradawi mencoba membuka kata umumnya adalah sedekah. Jadi sedekah itu ada yang harta, ada yang non harta. Nah, itu pembagiannya sedekah itu ada yang harta, ada yang non harta. Kemudian yang harta ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, pembagiannya lagi. Nah, yang wajib ini namanya zakat, yang sunnah ini infak, wakaf. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sedekah sendiri. Ya. Nah, sedekah itu tidak mesti dalam bentuk harta, ya, karena kita membuang duri di jalanan itu sedekah. Kita tersenyum kepada saudara kita, ya, itu adalah sedekah. Ya. Jadi tadi dibagi dulu terkait dengan harta dan non harta, ya. Kemudian yang harta ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajibnya itu zakat, ya, baik itu zakatul fitrah ataupun zakat mal, ya. Kemudian yang sunnahnya adalah infak, wakaf, ya. Kemudian sedekah sendiri itu tidak mesti semuanya bentuknya harta. Maka kalau kita tanyakan, jadi lantas apa yang dimaksud dengan infak? Infak itu berarti mengeluarkan harta, ya. Kalau sedekah tidak semuanya atau tidak selamanya dalam bentuk harta, begitu. Kalau wakaf berarti harta, ya, begitu. Kemudian zakat juga bentuknya harta. Ya, saya zakat pemikiran kan enggak, ya, begitu. Sedekah saja pemikiran begitu. Nah, untuk zakat mal sendiri nih Pak, siapa aja sih yang wajib untuk membayarkan zakat mal dan gimana caranya? Oke, nah ini bedanya antara zakatul mal dengan zakatun nafs. Ya, kalau zakat nafs itu atau zakat fitrah, ini kan sudah umum nih masyarakat tahu, ya, dan memang sudah terbiasa. Artinya setiap di bulan Ramadan, apalagi mayoritas masyarakat itu menjalankannya di akhir Ramadan, mereka mengeluarkan zakat fitrah, ya, dan itu para ulama sepakat bahwa semua kaum muslimin tidak mengenal laki-laki perempuan kecil ataupun besar, dia mengeluarkan zakat fitrah, ya, dengan ukuran tertentu. Nah, berbeda dengan zakatul mal. Nah, zakat mal ini namanya zakat mal itu harta, jadi zakat harta. Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat mal itu adalah mereka yang punya harta, ya. Yang tidak punya harta kan tidak wajib, ya, karena namanya juga zakatul mal. Yang keduanya ada ukuran tertentu dari harta yang dia miliki itu. Kemudian yang ketiga ada kategori ataupun jenis-jenis zakat malnya. Ya, jadi sana dulu. Kemudian yang keempat, mengeluarkannya tidak mesti harus di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena zakat mal itu hitungannya haul, bukan Ramadan. Bukan waktu Ramadannya, tapi haul. Jadi di bulan apa dia mencapai 1 tahunnya, maka di bulan itulah kemudian dia harus mengeluarkan zakat, tidak mesti nunggu Ramadan. Meskipun mayoritas gitu ya masyarakat di kita lah kebetulan. Nah, saya ini tahun ke-21 saya berada di lembaga zakat gitu ya, sudah 21 tahun. Masyarakat tuh rata-rata mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat apalagi zakat fitrah itu di bulan Ramadan, ya, yang mereka kejar tuh pahalanya berlipat gitu. Padahal kewajiban mengeluarkan zakat mal itu bukan pada Ramadannya, tapi pada hitungan haulnya gitu. Nah, apa saja kemudian zakat mal itu sendiri? Nah, zakat mal pun
terbagi ada dua ya. Ada zakat, ada kategori zakat kontemporer ya, itu yang misalkan ada zakat profesi, yaitu zakat kontemporer. Tapi yang awalnya itu zakat mal itu ada 4. Satu emas, perak ataupun mata uang. Kemudian yang kedua zakat perdagangan, yang ketiganya zakat peternakan, yang keempatnya zakat pertanian. Nah, ini 4 kali. Ini keempat ini ukurannya beda-beda, ya. Kecuali misalkan zakat emas, dia mengeluarkannya 2,5 gram. Nisabnya, batas minimal hartanya adalah 85 gram emas ya. Meskipun mohon maaf, misalkan ada sebagian yang menyebutkan 96 gitu. Nah, itu beda cara mengukur saja gitu ya. Tapi pada prinsipnya para ulama itu banyak menyebutkannya adalah 85 gram emas. Catatannya emasnya emas murni dan emasnya bukan perhiasan yang digunakan, gitu ya, yang tersimpan. Nah, itu mengeluarkannya 2,5 gram ya. Batasannya adalah satu tahun, satu hawa. Jadi kalau misalkan kita punya emas 85 gram yang kita dapatkan ini di bulan Muharram ya. Nah, maka mengeluarkan zakatnya nanti pada bulan Zulhijjah. Kan 1 tahun. Jadi bukan nunggu Ramadan ya. Jadi hitungan hawanya begitu. Termasuk zakat perak juga sama, mengeluarkannya 2,5 gram ya. Kemudian uang ya, uang atau mata uang yang kemudian kita simpan juga mengeluarkannya 2,5 gram ya. Kemudian ada zakat pertanian ya. Kalau zakat pertanian ini berbeda ya. Jadi mengeluarkannya tidak menunggu 1 tahun, tapi tergantung pada panennya. Nah, tapi ada nisab, jadi ada batasan. Mengeluarkannya ada 10%, ada 5%, tergantung apakah ini diairi dengan air hujan, air yang tanpa operasional, jadi pengairannya, atau menggunakan operasional. Kalau menggunakan operasional 5%, kalau tanpa operasional itu 10%. Kemudian peternakan, kalau peternakan lebih rinci lagi gitu ya. Dan selama saya 21 tahun di lembaga zakat, sangat jarang lah kalau di Bandung itu atau Jawa Barat yang mengeluarkan zakat peternakan gitu ya. Kebanyakan zakat apa, Pak? Kebanyakan itu zakat emas, perak, dan uang. Ya, tabungan. Yang umumnya itu. Perdagangan, gitu. Satu lagi perdagangan. Kalau pertanian, peternakan jarang. Tapi ada, Pak? Ada, tapi tidak banyak. Okay. Kalau bisa disampaikan nih, Pak, untuk sobat dakwah agar mereka juga aware dan sadar bahwa zakat itu juga penting gitu, Pak. Baik, sobat dakwah yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya kalau kita bicara zakat mal, tadi ada ukurannya. Jadi tidak semua orang diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Hanya orang-orang tertentu yang punya emas, punya perak, atau punya uang yang tersimpan dengan batasan minimal harta tadi. Atau ada yang perdagangan juga ada aturan batas minimalnya. Kemudian peternakan juga pertanian sama. Tetapi, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, dorongan ataupun anjuran yang Allah sampaikan agar kita mengeluarkan harta yang kita miliki itu tidak ada batasan. Karena tadi kembali kepada ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka salah satunya yang menginfakkan sebagian harta mereka dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Maka itu kan tidak ada ukurannya. Lapangnya segimana, sempitnya segimana, tidak ada. Yang jelas Allah buat universal. Dialah orang yang bertakwa, gitu. Jadi sobat dakwah, kalau Anda punya uang 10.000, punya 100.000, tidak lantas kemudian, saya tidak perlu berbagi dan peduli dari harta saya kan terbatas uangnya. Nggak seperti itu, gitu ya. Kalau bicara zakat, ya ada ukurannya. Tapi untuk infak kan tidak ada ukurannya, gitu ya. Nah, inilah penting kenapa berbagi dan peduli itu adalah bagian dari hubungan kita dengan sesama, ya. Karena Allah ya menganjurkan aqimus shalah wa atuz zakah. Perbaiki hubunganmu kepada Allah dan perbaiki hubunganmu dengan sesama, ya. Salat itu sebagai wujud dari hubungan baik kita dengan Allah, ya. Kemudian zakat, infak, hubungan baik kita dengan sesama. Jadi hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, tanpa terkecuali. Kalau zakat, oke, ada hitungannya. Di luar zakat, infak bebas. Jadi peduli dan berbagi adalah kewajiban kita, karena pada prinsipnya harta yang hakiki adalah harta yang kita beri.
Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Ya, Masya Allah ya Pak, semoga apa yang kita sajikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Dakwah di rumah. Dan terima kasih untuk Sobat Dakwah yang selalu mengikuti program-program kita. Dan jangan lupa untuk terus saksikan dan ikuti program-program yang insya Allah bermanfaat dan menambah keilmuan untuk Sobat Dakwah di rumah. Dan saya Nurul Laili, terima kasih sebelumnya Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Dan saya Nurul Laili, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.